Shalom saudara, berjumpa lagi dalam acara Pondasi Kuat di Tengah Badai. Ketika pondasi iman kita kuat dengan berlandas firman Allah yang hidup, maka badai apapun yang terjadi, kita akan tetap kuat. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita akan berdoa sebelum kita bersama-sama menggali firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan membangun pondasi iman kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami. Dan pada saat ini kalau kami dapat tetap bersekutu, dapat mendengar firman Allah, semua karena anugerah, karena pertolongan Tuhan yang menuntun kami untuk berjalan di dalam kebenaran. Pimpinnya Tuhan, biarlah Roh Kudus mencerahkan hati dan pikiran kami, sehingga firman Allah yang hidup itu boleh memerdekakan setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, setelah minggu yang kemarin, berarti 2 minggu yang lalu, kita merenungkan mengenai rupa-rupa angin pengajaran. Dan pada kesempatan ini, kita akan merenungkan mengenai Allah yang berbicara kepada kita. Allah yang berbicara kepada kita. Nah, mengapa ini menjadi penting, saudara? Karena dalam beberapa waktu yang ada ini, dalam beberapa zaman yang bergulir ini, ada begitu banyak orang yang berpikir bahwa pertama, Allah tidak ada. Ini biasanya disebut dengan kelompok yang ateis. Beberapa negara, bahkan di Indonesia, beberapa orang secara tidak malu-malu lagi, secara terbuka mengatakan saya ateis. Mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Jadi jangankan Tuhan berbicara, Tuhan ada saja mereka tidak percaya. Sehingga disebut ateis. Nah, teis itu percaya Tuhan. Kalau ateis berarti tidak percaya akan keberadaan Tuhan. Tapi ada kelompok yang kedua, saudara, yang disebut dengan deisme. Deisme. Nah, deisme itu berasal dari kata Deus atau Deo. Kalau saudara pernah mendengar Soli Deo Gloria. Nah, Deo itu adalah Allah. Nah, deisme itu dia percaya bahwa ada Allah. Dia percaya Allah menciptakan segala sesuatu. Tetapi dia juga percaya bahwa ketika Allah sudah menciptakan segala sesuatu yang ada itu bergerak dengan hukumnya sendiri. Lalu Allah tidak campur tangan lagi secara personal pada momen ketika segala sesuatu bergerak. Jadi dia percaya dunia diciptakan oleh Allah. Tapi setelah diciptakan, Allah tidak lagi terlibat secara langsung. Nah, sehingga kelompok yang kedua ini, saudara, dia percaya kepada Tuhan, dia percaya ada Allah, tetapi dia tidak percaya kalau Allah itu berbicara kepada manusia. Dia tidak percaya bahwa Allah itu campur tangan, sehingga kemudian mereka tidak percaya adanya mujizat, tidak percaya adanya pengalaman-pengalaman spiritual yang melampaui apa yang natural. Nah, sehingga kelompok ini mereka mungkin juga beragama, tetapi sesungguhnya mereka tidak percaya bahwa Tuhan berbicara kepada umatnya atau Tuhan berbicara kepada manusia. Nah, deisme ini, saudara, kalau kita perhatikan, kita renungkan, seringkali juga menjadi bagian ya dari hidup kita. Menjadi bagian dari keseharian kita. Di mana kita percaya ada Allah. Kita percaya bahwa Allah menciptakan semesta. Tapi kita tidak terlalu percaya bahwa Allah berbicara kepada setiap kita. Nah, saudara sekalian, maka pada saat ini kita mau melihat firman Tuhan. Sesungguhnya, apakah Allah berbicara kepada kita? Dan kalau Allah berbicara, dengan cara apa? Dengan media apa Allah berbicara kepada setiap kita? Mari bersama-sama kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Mazmur pasal 19 ayat pertama sampai ayat yang ke-5.
Mazmur 19 ayat pertama sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat pertama, untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Jadi saudara, hal yang pertama atau media yang pertama yang Allah pakai untuk menyampaikan isi hatinya kepada setiap kita adalah dengan alam semesta. Maka ada sebuah istilah yang dipakai itu adalah kosmologis. Kosmos itu artinya adalah dunia semesta. Artinya bahwa lewat semesta ini Tuhan berbicara kepada setiap kita. Lewat alam raya yang besar ini, lewat semua perputaran galaksi yang bergerak, ada pesan yang terus didengungkan kepada setiap kita sebagai manusia ciptaannya. Apa itu? Bahwa Dia adalah Allah yang besar, Allah yang mulia, Allah yang tak tertandingi. Sehingga muncul sebuah lagu, saudara. How great thou art, how great thou art. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar. Ketika kulihat bintang gemerlap, aku menyanyi, aku memuji kebesaran keagunganmu. Ya. Aku memuji kebesaranmu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ketika dilihat alam semesta, bintang gemerlap, lalu jiwa kita berseru, then sing my soul, my Savior God to thee, how great thou art, how great thou art. Semua bergerak begitu indah, semua bergerak begitu tertib, beribu-ribu, berjuta-juta, bermiliar-miliar benda-benda yang ada di semesta ini, dan semua bergerak begitu harmonis. Betapa ajaib Tuhan. Sehingga pemazmur berkata bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Meskipun mereka tidak berbicara secara verbal, tidak ada suara dari semesta yang menggaung kepada kita, tidak ada berita, ayat yang keempat, tapi mereka menyampaikan pesan kepada setiap kita. Allah besar. God is great. Bahkan saudara, dengan berbagai peristiwa-peristiwa alam yang sifatnya merusak atau bencana-bencana alam yang terjadi, itu pun menyampaikan sesuatu. Bahkan mungkin saat ini dengan COVID yang melanda kita, menyampaikan sesuatu. Bahwa betapa kita tidak berdaya di hadapan Allah. Dan betapa keputusan Allah, kehendak Allah itu begitu dahsyat. Ketika terjadi sesuatu yang kita tidak bisa lagi atasi dan kendalikan, memang kita lemah, dan Allah yang berdaulat itu dalam kedahsyatannya, Dia yang berkuasa. Jadi semesta menceritakan akan siapa Allah itu. Maka saudara, kalau kita menikmati sesuatu ya, jangan hanya foto saja saudara. Melihat pemandangan yang indah, melihat gunung yang indah, alam yang indah, pantai yang indah. Jangan cukup dengan membuat story dan kemudian kita merasa senang, lalu orang, wow keren ya, iya keren, selesai sampai di situ. Jangan hanya sampai di situ saudara. Tapi renungkanlah akan Tuhan yang menciptakan. Alami Tuhan dalam setiap perjumpaan saudara dengan semesta ini, dengan alam semesta. Entah yang indah maupun yang berupa bencana, alami Tuhan di sana. Karena pekerjaan tangannya itu menceritakan siapa pembuatnya. Karya Tuhan itu menceritakan siapa yang menciptakannya. Nikmati momen bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah saudara mungkin menyaksikan sesuatu yang indah,
ataupun bahkan di tengah-tengah bencana. Katakan, how great thou art. How great thou art. Nah, ini seringkali diistilahkan dengan pewahyuan yang umum, saudara. Maksudnya adalah semua orang bisa menyaksikan semesta ini sebagai pewahyuan yang umum atau wahyu yang umum. Bagaimana kita menikmati Tuhan dengan segala ciptaan yang begitu dahsyat. Nah, selain melalui ciptaannya, selain melalui langit dan cakrawala yang menceritakan kemuliaan Allah, Tuhan berbicara kepada setiap kita melalui berbagai pengalaman-pengalaman hidup. Mari bersama kita baca dalam Roma 8. Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-28 dan 29. Roma pasal 8 ayat 28 dan 29. Demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Di dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk membentuk kita. Dalam segala sesuatu, Allah turut bekerja untuk memproses kita. Dan ketika Allah memproses, Allah menyampaikan pesannya lewat segala sesuatu, saudara. Semua pengalaman orang percaya, semua pengalaman kita, di dalamnya ada Allah yang hendak memproses kita. Dan di tengah proses itu, Allah berbicara. Lewat kehancuranmu, lewat keberhasilanmu, Allah mau berbicara sesuatu. Persoalannya adalah apakah kita mau mendengarkan apa yang Allah inginkan di tengah semua peristiwa yang kita alami. Apakah kita mau mendengarkan, menyiapkan hati, membuka telinga rohani kita untuk semua hal, semua peristiwa, semua kegagalan, semua keberhasilan. Mari kita ambil waktu, Tuhan, apa yang hendak Engkau proses dari diriku? Dari semua perkataan pahit yang kita alami, apa yang hendak Engkau proses dari diriku? Di sana Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kita. Maka selain Allah berbicara lewat alam semesta yang dahsyat ini, Roh Kudus berbicara di dalam hati kita untuk membuat kita mengerti apa yang Bapa inginkan. Maka saudara selalu buka hati dan bertanya, Tuhan, lewat peristiwa ini, apa yang hendak Engkau sampaikan kepadaku? Tuhan, lewat kondisi seperti ini, apa yang hendak Engkau sampaikan, Engkau bentuk dari hidupku. Kenapa? Karena aku tahu Allah bekerja di dalam segala sesuatu. Maka yang kedua, saudara, yang kedua selain Allah berbicara lewat kedahsyatan ciptaannya, Allah berbicara lewat hati kita. Memang ada beberapa orang yang diberi pengalaman-pengalaman khusus, saudara. Seperti dalam Alkitab juga ada mimpi, penglihatan, dan seterusnya. Tapi di antara semua pengalaman itu, pengalaman yang paling Allah sering pakai adalah kita mendengar dengan hati dan pikiran yang kita buka untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Dan ini cara yang Allah pakai secara umum untuk berbicara kepada umatnya. Maka saudara, mari bersama-sama untuk segala peristiwa yang terjadi, dengarkanlah Roh Kudus berbicara dalam hatimu. Dengarkanlah Tuhan berbicara dalam hati dan pikiranmu. Yang pada titik tertentu engkau sadar, ini bukan aku yang mereka-reka pemahaman ini.
Engkau sadar ini bukan aku yang memunculkan atau merumuskan pemikiran ini. Tapi ada pribadi yang lain. Siapa itu? Roh Kudus berbicara dalam hati dan pikiran kita. Nah, tetapi saudara, baik semesta maupun suara hati ketika Roh Kudus membisikkan pemahaman firman Allah tertentu, kita perlu hal yang ketiga yang menjadi pondasi kita, yang menjadi penuntun kita untuk menangkap apa yang Allah ingin sampaikan. Yaitu apa? Firman Tuhan, Alkitab itu sendiri. Mari bersama-sama kita buka dalam 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, tapi kita akan baca ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Allah berbicara kepada setiap kita, kepada anak-anaknya melalui segala tulisan yang diilhamkan Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Di sana Allah berbicara, saudara. Di sana Allah menyampaikan sesuatu. Di sana Allah mengungkapkan isi hatinya. Agar kita menjadi orang-orang yang sadar akan anugerah dan kasih karunia dari Allah. Maka saudara, setiap orang percaya seharusnya memang memiliki momen waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Untuk menikmati firman Tuhan. Kenapa? Karena dari semua tulisan itulah ilham Allah, wahyu Allah dinyatakan, saudara. Dinyatakan. Dan di ayat 15 dikatakan bahwa kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Perhatikan kalimat yang sangat penting sekali. Kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kitab suci. Jadi bukan alam semesta, saudara. Ya, alam semesta bisa menuntun kita untuk mengagumi kedahsyatan Allah. Allah sebagai pencipta. Tetapi yang menuntun kita kepada keselamatan itu adalah kebenaran kitab suci atau kebenaran dari Injil itu sendiri. Injil yang membuka hati orang untuk berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku perlu anugerah keselamatan, selamatkanlah aku. Maka inilah kebenaran yang akan menuntun kita, saudara. Kalau orang hanya mengandalkan suara hati, maka dia bisa saja tersesat. Dia akan berpikir bahwa suara tertentu adalah suara Allah, tapi bisa jadi itu bukan Allah. Kalau orang hanya mengandalkan alam semesta, orang bisa tersesat juga, saudara. Ada begitu banyak kepercayaan yang menyembah pohon lah, menyembah sungai, yang menyembah batu lah, dan seterusnya. Mereka sadar ada Tuhan yang dahsyat, ada Allah yang dahsyat, tapi mereka tidak tahu Allah yang mana. Lalu mereka menyembah ini, menyembah itu. Sehingga kita perlu yang namanya tulisan yang diilhamkan Allah, yang menuntun engkau untuk mengenal Allah, untuk mendapatkan pengajaran firman kebenaran, dan yang menuntun engkau kepada Kristus Yesus, kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan. Inilah pewahyuan yang kemudian diberi istilah pewahyuan yang khusus, saudara. Special revelation. Wahyu yang spesial. Wahyu yang
cara khusus menyelamatkan setiap kita, yaitu Injil dalam Tuhan Yesus Kristus. Hanya dapat kita temui di mana? Di dalam tulisan yang diilhamkan Allah. Maka saudara, dengan begitu maka firman Tuhan harusnya menjadi pelita, sebagaimana pemazmur katakan, yang menerangi pikiran kita. Alkitab menjadi pelita yang menerangi hati kita. Pelita yang menuntun kita untuk mengenal suara Allah dalam hati kita. Pelita yang menuntun kita untuk mengagumi kedahsyatan Allah lewat ciptaannya. Pelita yang menuntun kita kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan kita sebagaimana yang diberitakan oleh firman Allah itu sendiri. Maka saudara, bagaimana kehidupan kita dengan firman Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan merenungkan firman Tuhan? Apakah kita masih memiliki sukacita untuk menikmati Alkitab, tulisan yang diilhamkan Allah ini? Atau kita sudah malas, saudara, ya, nggak ngerti-ngerti, ya udah nggak usah baca. Saudara, Allah mau berbicara kepada kita. Tuhan mau berbicara kepada kita lewat firman-Nya. Dan di sana kita akan dituntun kepada pewahyuan yang khusus, yaitu keselamatan kekal dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga saudara, mari bersama-sama kita boleh melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kacamata kehendak Allah dalam hidup kita. Semua respon yang kita ambil menyikapi apapun yang terjadi, mari kita keluarkan respon itu dari kondisi rohani yang terus bergumul untuk menemukan kehendak Allah. Sehingga outputnya yang keluar itu adalah apa yang Allah mau. Karena di dalam kita terus bergumul, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki? Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Tuhan, apa yang ada dalam isi hatimu? Tuhan, apa yang tidak Engkau bentuk? Kalau kita mengeluarkan respon, membuat sikap sebagaimana dengan pengalaman pergumulan rohani yang kita miliki, saudara. Dan bukankah itu yang Yesus lakukan? Ketika dari Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Dan dalam pergumulan itulah dia harus melawan keinginan daging, dan Yesus berhasil, dan kemudian dia menyerahkan diri untuk disalibkan sebagai kehendak dari Bapa. Setiap kita harus punya Getsemani ini, saudara. Setiap kita harus punya momen untuk menikmati Tuhan lewat segala hal, untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Tanpa itu, kita akan berjalan yang tidak tahu arah. Kita akan bergerak yang tidak tahu akan kemana. Tapi dengan pimpinan Allah kita akan melangkah dengan damai sejahtera. Karena langkah-langkah yang kita ambil dalam Tuhan akan berujung pada kehidupan. Sehingga saudara, dengan semua hal ini, maka deisme menjadi tidak relevan lagi dalam kehidupan orang percaya. Tidak cocok kepada kehidupan orang percaya. Karena pengalaman kita dengan Tuhan begitu banyak. Pengalaman kita, Tuhan menuntun kita begitu nyata. Bagaimana Tuhan memimpin kita, bagaimana Tuhan menuntun kita, begitu nyata. Sehingga kalau orang berkata Tuhan hanya menciptakan semesta seperti jam tangan, katanya ya, setelah dibentuk oleh pabrik, diciptakan oleh pembuatnya, lalu dibiarkan bergerak, berputar jarumnya tanpa campur tangan lagi. Pengalaman kita menolak semua itu, saudara. Bukankah saudara juga mengalami berbagai macam peristiwa di mana engkau sadar bahwa kalau bukan Tuhan tidak bisa. Kalau bukan Tuhan yang menuntun, tidak bisa. Nah, tetapi maukah kita mempertajam, saudara? Mempertajam hati kita, mempertajam pikiran kita, mempertajam roh kita untuk menangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan lewat segala sesuatu. Mempertajam kemampuan kita, saudara,
untuk menyaksikan semesta ini, dan kemudian kita melihatnya dari kacamata firman Allah, bahwa memang Allah dahsyat, Allah berdaulat, dan kita tidak berdaya apa-apa. Mempertajam hati kita untuk melihat semua pengalaman peristiwa yang terjadi sebagai proses Allah, dan Allah menyampaikan sesuatu kepada kita. Mempertajam hati dan pikiran kita untuk terus merenungkan firman Allah, dibentuk oleh Allah, sehingga kita bisa menikmati entah yang pewahyuan umum, yang general revelation, pewahyuan yang umum dengan semua semesta yang ada, maupun dengan special revelation, pewahyuan yang khusus yang menuntun kita kepada kasih Allah yang dahsyat dalam Tuhan Yesus Kristus. Pewahyuan yang tidak bisa kita dapatkan di luar penyataan Injil oleh Roh Kudus yang menuntun kita. Bukalah hatimu, mari kita pertajam pendengaran rohani kita. Mari kita pertajam hati kita untuk melihat segala sesuatu dalam kacamata firman Allah, dan di sana Allah akan berbicara kepada saudara. Kalau Allah sudah berbicara, melangkahlah pada apa yang Allah sampaikan dalam hidupmu. Nah, sebagai penutup, saudara, ada beberapa jenis orang yang merespon segala sesuatu dengan cara yang berbeda-beda. Ketika ada peristiwa yang terjadi, saudara, entah itu misalnya kecelakaan atau pengalaman-pengalaman tertentu, itu orang yang pertama itu menerimanya sambil halu, saudara. Ya terjadi, sudah, ya oke, selesai. Terjadi lagi peristiwa yang kedua, berproses di sana, udah selesai, ya selesai. Jadi tidak ada sesuatu yang dipelajari, tidak ada sesuatu yang diambil, atau orang pakai istilah mengambil hikmahnya. Nggak ada sesuatu yang dia pelajari di situ. Jadi semua pengalaman yang terjadi itu bergerak begitu saja, dari kecil, remaja, tua, sampai kemudian mungkin dipanggil Tuhan, ya begitu-begitu saja hidupnya. Sehingga banyak orang bilang bahwa menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Artinya bahwa kita akan menua. Tapi apakah kita menjadi seorang yang dewasa? Yaitu proses. Nah, orang yang pertama tidak pernah mengalami proses. Semua peristiwa terjadi begitu saja. Nah, kemudian ada orang yang kedua, yang ketika ada peristiwa dia mulai belajar untuk mengambil pelajaran, mengambil hikmah, mengambil hikmat. Hikmat apa yang bisa saya dapatkan dari peristiwa ini? Dengan kegagalan bisnis, saya bisa belajar apa? Dengan kondisi keluarga yang kacau, saya bisa belajar apa? Dia mulai terus belajar, terus mengevaluasi diri. Sehingga dia bisa menjadi dewasa, saudara. Menjadi dewasa. Nah, ini lebih baik daripada orang yang pertama. Ketika orang yang pertama mengalami semua dengan sambil lalu, atau bahkan dia menjadi korban dari semua peristiwa, yang kedua dia bisa belajar sesuatu dari semua pengalaman hidup. Tapi ada orang yang ketiga, yang tidak hanya mengalami, yang tidak hanya belajar mengambil hikmat dari perenungan dirinya, tapi dia menangkap apa yang Allah sampaikan lewat peristiwa itu, saudara. Dia menggumulkan dengan semua yang terjadi. Tuhan, apa yang Engkau hendak sampaikan lewat peristiwa ini? Tuhan, apa yang Engkau kehendaki lewat peristiwa ini? Nah, orang yang ketiga ini tidak sebatas dia mengalami ataupun mengevaluasi hidupnya, tapi dia bergumul di taman Getsemaninya, saudara. Dia bergumul bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Apa yang Tuhan ingin sampaikan? Apa yang Tuhan ingin bentuk? Lalu saya harus bersikap seperti apa, Tuhan? Dan di sana dia akan mengalami yang namanya revelation, pewahyuan. Dengan ketulusan datang kepada Tuhan, berdoa minta pimpinan Tuhan, akan ada revelation, pewahyuan di sana. Allah berbicara. Ada firman yang akan menuntun kita. Roh Kudus yang akan memimpin kita sampai kita mengalami kemenangan
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara, mari kita menjadi orang di level yang ketiga atau orang jenis ketiga, yang bukan hanya mengalami sambil lalu, bukan hanya memperbaiki perilaku kita, tapi kita menangkap apa yang Tuhan hendak sampaikan lewat semua hal, lewat semua penyataan, lewat semua pengalaman, apa yang Engkau hendak nyatakan. Kenapa? Karena Dia Allah yang selalu berkomunikasi kepada kita, berbicara, menyampaikan isi hatinya. Hanya maukah kita membuka hati untuk mendengar apa yang Allah mau sampaikan kepada setiap kita. Dengan begitu, kelompok yang ketiga ini pasti bukan ateis, karena dia percaya ada Tuhan. Dan pasti juga bukan deis atau deisme, karena dia percaya Allah berbicara. Kelompok yang kedua, mungkin dia adalah seorang teis, orang percaya Tuhan. Tapi bisa jadi dia adalah deis atau deisme. Dia percaya Tuhan ada, tapi aku nggak percaya Tuhan masih berbicara ataupun berkarya saat ini. Jadi bagianku mengevaluasi diri saja. Nah, kalau kita hanya mengevaluasi diri saja, kita sedang menjadi seorang deis atau deistik atau deisme. Percaya Tuhan ada, tapi kita hanya improve, hanya memperbaiki diri tanpa mau bergumul apa yang Tuhan mau sampaikan. Kalau kita berputar di situ, kita menjadi deistik. Nah, yang terakhir, ya ini antara nggak percaya Tuhan atau memang kekanak-kanakan, sudah kurang pinter untuk mengevaluasi diri. Tapi poinnya adalah Tuhan menciptakan kita dan Tuhan senantiasa berbicara. Pertajam hati kita, pertajam pikiran kita. Dengarkan Tuhan berbicara. Lewat semesta Tuhan berbicara. Lewat firman Allah Tuhan berbicara. Lewat suara dalam hati kita. Roh Kudus berbicara. Bukalah hatimu. Milikilah telinga seorang murid yang selalu siap mendengarkan apa yang Allah sampaikan. Dan terus bertumbuh di atas pondasi firman Allah. Firman Allah harus menjadi pondasi dari semua pengalaman-pengalaman rohani kita dalam mendengarkan suara dari Bapa kita. Puji nama Tuhan. Mari bersama-sama kita ambil waktu untuk bersaat teduh, saudara. Kita nikmati hadirat Tuhan. Kita mendengarkan suara Tuhan. Kita buka hati kita lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi. Tuhan, apa yang hendak Engkau sampaikan lewat semua pengalaman hidup dan juga lewat kesaksian-kesaksian, lewat semua peristiwa yang ada di depan mata kita. Mari kita berdoa, Tuhan, apa yang Engkau hendak sampaikan. Aku siap mendengar. Aku siap menundukkan hidupku di bawah kuasa kedaulatan-Mu. Mari kita ambil saat teduh, saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah mengalami berbagai pengalaman-pengalaman Engkau menuntun hidup kami. Kami telah mengalami berbagai pengalaman Engkau memimpin kami. Tapi saat ini Tuhan, mungkin kami telah sekian waktu tidak mengalami tuntunan Tuhan. Sekian waktu kami tidak mendengarkan pimpinan Tuhan. Mungkin kami terlalu sibuk dengan hidup kami. Kami terlalu sibuk dengan semua kesukaan manusia kami. Kami tidak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Kami tidak punya waktu untuk bersaat teduh dengan Tuhan, untuk menikmati firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, ampuni kami. Dan kami buka hati kami kembali untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, dan tuntun kami. Dan biarlah firman Allah,
kitab tulisan yang diilhamkan itu menjadi pondasi untuk kami mengalami suara dari Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami serahkan hidup kami dalam anugerah penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara, kita percaya dengan pondasi yang kuat kita akan mampu menghadapi badai sedahsyat apapun. Puji nama Tuhan, sampai jumpa dalam pondasi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.